Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Wapo Channel. Di video kali ini ya, ada seseorang yang berbaik hati mencoba untuk berbagi tips dan trik. Tips dan trik ini datangnya dari Bang Muhammad Ivan, yang mana beliau sebagai driver yang dijuluki akun sehat. Akunnya semua orderan masuk. Dia ngetem di mana aja selalu mendapat orderan, baik GoRed, GoSend, GoFood dan GoShop. Semua masuk pada akunnya. Seperti ini biasa sering dijulukin akun sehat. Nah, dan kita ketahui juga ada yang namanya akun prioritas. Prioritas di GoSend, prioritas di GoFood, dan prioritas di GoRed. Semua itu pilihan kita masing-masing, bagaimana caranya kita yang membuat akun kita menjadi prioritas. Nah, dari saya amatin, ini triknya simple, tapi memang bermanfaat buat kalian semua yang ingin mencoba dan ingin menjalankan triknya. Ya, semoga Bang Ivan selalu sehat walafiat dan selalu akunnya gacor dan terus menerima orderan dengan stabil. Dan buat kawan-kawan semua yang saya lihat di media sosial, semua banyak keluhan, tetap semangat saja dan terus berusaha, semoga akan ada hasilnya. Ya, memang ketahui orderan memang di selama pandemi ini memang agak menurun sih, itu kita ketahui bersama. Tapi memang ada juga akun yang gacor dan terus gacor, yang gagu tetap gagu. Udah banyak cara dilakukan namun belum membuahkan hasil. Yang pastinya kalau kita mau berusaha pasti akan ada hasil. Nah, buat kawan-kawan semua yang mencoba ingin berbagi tips, berbagi pengalaman ataupun berbagai cara di seputaran Gojek, mungkin abang-abangnya bisa kok tulis di kolom komentar. Nah, ini tipsnya datang dari Bang Ivan ya, dan saya akan bacakan ya. Gunakan tips ini, semoga bermanfaat. Yang pertama, top up GoPay minimal 200.000 untuk akunnya setiap hari. Nah, jadi kalau GoPay banyak gini, saya mungkin ya, karena kalau kita bermain GoFood tuh wajib GoPay kita harus buat banyak, mana tahu kena belanja banyak kan, jadi kita nggak perlu tahu lagi. Kalau untuk pemain GoRed, pemain GoSend rata mungkin jarang ya untuk membelanjakan. Yang kedua, ya ini benar nih, konsisten dalam jam on beat ya, karena jam on beat itu menandakan kerajinan kita pada bekerja, dan itu juga akan terpantau oleh sistem itu katanya. Yang ketiga, patuhi kode etik. Nah, untuk kode etik semua driver memang wajib mematuhi kode etik, karena kalau memang kita menyalahi aturan ataupun melanggar kode etik, maka sampai terjadi putus mitra. Jadi kita hati-hati jangan sampai melanggar kode etik ya. Yang keempat ya, keliling saat ngetrip itu wajib, alias no mangkal gas kendaraan tipis-tipis. Nah, ini maksudnya untuk keliling mobil itu wajib, karena kita memang driver wajib untuk mobil. Bila mana di sini titik A kita tidak mendapat orderan, mungkin kita bisa geser titik B. Dan kita juga harus ingat, banyak kalau bila mana banyak driver, mungkin kita lebih akunnya masih dalam fase rendah ya, gagu ya, lebih baik kita menyingkir ataupun mengalah, main di pinggiran, mungkin itu lebih baik ya. Yang pasti di pinggiran, bukan pinggiran kota ya, penting yang di pinggiran terdapat kita analisis bahasa itu banyak orderan di tempat itulah, maka kita lari ke situ aja gitu. Yang kelima, datang ke spot rame seperti mall, pusat perbelanjaan, daerah perkantoran, dan sekolahan harus hafal-hafal jam on rame. Misalnya pagi ke perumahan, terus siang merapat ke resto, dan cek resto yang lagi banyak diskon. Jam-jam 2 merapat ke sekolahan, habis asar merapat ke daerah perkantoran. NB, rajin-rajin cek aplikasi customer guna mengecek resto yang banyak promo. Nah, di sini saya garis bawain ada dua.
hafal jam-jam on beat ya. Kalau jam on beat memang wajib, semua driver harus mengetahui jam-jam banyaknya orderan di mana spot-spotnya. Jadi kita harus tahu. Kalau kita mangkal satu lokasi saja, kemungkinan kita nggak tahu. Tapi kalau kita mobil, kita bisa cari informasi sama driver. Pasti driver akan merekomendasi tempat-tempatnya. Dan ini masuk tadi juga cek aplikasi customer. Ya mungkin kita wajib punya ya untuk ngecek aplikasi customer. Biasanya ngecek resto mana yang memang lagi banyak ya promo dan restonya juga bagus. Mungkin kita bisa mendekati resto tersebut. Bila mana memang banyak-banyak driver, ya mungkin kita mencoba untuk berusaha di tempat, ya tunggu 15-20 menit. Bila mana nggak dapat, ya mungkin kita bisa geser. Tapi juga itu saran yang bagus sepertinya. Nomor 6, setel semua modal. Nah, untuk modal mungkin kita itu pribadi masing-masing ya, mau buat 50, rata-rata 50 sama 50 ya, itu digunakan sama pemain GoRed sama pemain GoSend. Namun kalau pemain GoFood kemungkinan lebih dari 50, bisa 100 ataupun bisa semuanya. Itu kembali kepada abang-abang, tergantung layanan jenis apa yang abang sukai. Jadi abang bisa mengatur modalnya. Nomor 7, pastikan sinyal bagus dan stabil. Dan sering juga lihat map GPS dengan akurasi yang tinggi. Nah, di sini juga nomor 7 ya. Memang benar. Kita sebagai pekerja yang menggunakan basis teknologi ya, yang pastinya kita menggunakan Android yang masih menggunakan juga sistem. Kita di sini butuh provider yang menunjang agar kinerja aplikasi kita ini lebih bagus ya. Ya mungkin abang bisa tahu mana kartu-kartu layanan apa yang lebih bagus ya. Mungkin bisa Telkomsel. Saat ini kalau saya pakai Telkomsel. Mungkin kalau yang lain bisa disesuaikan di daerah masing-masing. Dan juga cek maps-nya ya, harus diperhatikan juga dalam mode apa, mungkin di rendah ataupun tinggi. Kalau bisa emang kita maps-nya harus jaga selalu tinggi. Bagaimana caranya buat selebrasi atau gimana harus tinggi ya. Nomor 8, rajin-rajin clear cache, maksudnya nih rajin sampah yang ada di handphone dihapus agar kinerja aplikasi kita tuh enteng, tidak ada memberatkan. Jadi mungkin di sini maksudnya ini ya gunakan HP yang RAM 2 di atas ya, terus sering rajin menghapus data sampah yang ada di aplikasi kita ya. Mungkin kalau aplikasi nggak perlu dipakai mungkin kita hapus saja atau di-install ya. Nomor 9 ya, jika sudah 15 menit belum dapat orderan, bisa pindah di tempat rame yang lainnya. Nah ini juga mungkin dari nomor 9 ini bisa dimasukkan di nomor 4 ya. Kalau kita nongkrong di mall, di pusat perbelanjaan, perkantoran, ataupun di daerah-daerah rame ya, bila mana memang tidak dalam 15 menit ataupun 20 menit tidak ada sambaran ataupun tidak dapat masuk orderan, mungkin kita bisa pindah bergeser ya. Mungkin bergeser di 100 titik, dari titik A pindah ke titik B dengan ya perkiraan lah gitu ya. Nomor 10, jangan sering cancel orderan. Nah, jadi berhubung Bang Muhammad Afyan nih akun-akun sehat, semuanya masuk, jadi semua sama dia diembat ya. Semua dijalankan. Alhamdulillah satu hari bisa mencapai 3 sampai 400. Di sini saya bukan pamer, tulis. Di sini saya bukan pamer, saya mencoba berbagi cara dan saya percayakan kepada abang untuk menyampaikan. Nah, kata terakhir ini dia mencoba berbagi dengan melakukan cara lewat saya. Ya, alhamdulillah Bang, terima kasih banyak abang sudah berbagi. Semoga abangnya selalu sehat walafiat dimanapun berada dan terus dilancarkan rezekinya. Nah, jadi buat kawan-kawan semua yang mau ya mengikuti trik dan tips di sini ya, mungkin abangnya bisa terapkan pada akunnya. Semoga akun abang cepat membaik yang dalam mode gagu dan bisa menjadi gacor dan terus bisa jadi kompetisi di lapangan bersama rekan-rekannya. Yang pastinya setiap ada usaha pasti ada hasil. Jangan pernah mengeluh, karena mengeluh bukan solusi buat kalian semuanya. Yang ada mengeluh menjauhkan rezeki. Rajin-rajin sedekah dan rajin-rajin berdoa untuk memohon rezeki pada sang pemberi rezeki. Oke, mungkin sampai di sini. Berhubung ini jam 10, saya mau ngebit.
Dan hari ini semoga akun saya lebih baik lagi dari kemarin ya. Amin ya rabbal amin. Dan selalu tetap jaga kesehatan dan selalu jaga keselamatan saat ngebit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.